Apakah balsamic vinegar bisa digunakan untuk salad sayur? Kenapa nggak balsamic vinegar? Saya nggak tahu apa ya. Tapi kalau saya pribadi, kalau memang nggak ada bahan kimia nggak apa-apa dan halal ya. Saya belum tahu balsamic maksudnya apa karena saya bukan ahli masak memasak. Tapi kalau saya biasanya kalau pun bikin salad, teman-teman bisa pakai sayuran biasa, kemudian ada kasih jeruk nipis, kasih madu, kasih potongan kurma, kasih zaitun, udah enaknya minta ampun. Ya, jeruk nipis, kasih minyak zaitun, kasih potongan kurma, serpihan kurma tadi, ya itu udah cukup. Ya, jadi ketika jeruk nipis ketemu sama zaitun itu enak banget dan tambahkan sedikit dengan himsal, garam, itu bisa. Bagaimana cara menghindari sakit tipes yang terkadang timbul rutin 1 tahun 2-3 kali? Jadi gini teman sekalian, tubuh kita tuh kalau terkondisikan baik, Anda akan jarang kena penyakit. Saya tanya, di sini yang sudah mulai hidup sehat, mulai nggak atau sudah mulai nggak merasa penyakit-penyakit yang biasa datang itu udah nggak datang lagi? Ya betul kan? Jadi kalau kita bicara penyakit, jangan spesifik ke penyakitnya yang kita obatin, tapi spesifik badan secara umum. Benerin aja badannya. Konsep benerin badan seperti apa? Benerin perut, puasa, makan yang sehat, produk ciptaan Allah gitu lah sebenarnya. Nanti lama-lama dia akan bonusnya banyak gitu loh. Mau tipes, mau apa, termasuk kalau Nabi mengatakan berbekam tiap bulan, maka waktu-waktu tertentu yang Nabi pernah menyampaikan atau Nabi menyampaikan berbekam tanggal itu. Contoh Nabi mengatakan berbekam pada tanggal 17 atau 19 atau 21 pada setiap bulan Hijriah atau tahun Hijriah. Dengan sebelumnya diawali dengan apa? Puasa, kan gitu rulesnya. Jadi ibarat kata kalau boleh saya katakan, kalau kita benar-benar ikutin polanya Nabi teman sekalian, harusnya kita jarang sakit. Anda bayangkan 2 kali 4 seminggu, puasa Senin Kamis, 8 hari loh, sebulan kita puasa, coba bayangin. Udah bahasa saya itu di tune up-nya setiap 2 minggu, 2 hari sekali dalam 1 minggu. Itu belum puasa Ayyamul Bidnya loh. Belum cerita kalau tadi saya katakan kita melaparkan diri, belum. Saya katakan kalau udah kayak begini tenang aja, penyakit gak bakal datang. Ya apalagi kita lebih banyak mengkonsumsi kayak misalnya jahe, serai, kurma segala macam gitu loh. Jadi penyakit itu jangan diobati penyakitnya, tapi masalahnya apa gitu loh. Orang tipes masalahnya apa? Perut masalahnya. Sampah semua banyak masuk badannya gitu loh. Apakah ada terapi makanan untuk lansia yang sudah pikun sama halusinasi? Kacang. Nah, kacang-kacangan itu bisa. Tapi kuncinya adalah kalau mau kita tidak pikun, kata kuncinya apa? Perbanyaklah baca Quran mulai sekarang. Itu kata kuncinya. Quran akan mencegah seseorang itu pikun. Biasakan baca Quran. Jadi mulai sekarang, kalau saya sarankan sama sekali, kalau Anda sudah biasa baca Quran 1 hari 1 lembar, naikin dosisnya. 2 lembar, 3 lembar, sampai sejus 2 jus gitu loh. Dinaikin terus. Dia akan jadi obat, dia akan jadi penyembuh, dia akan jadi berkah yang luar biasa. Tiba-tiba Anda pengen belajar tentang arsitek, Al-Quran ngajarin Anda nanti, asal Anda dekat atau kita dekat sama Al-Quran. Anda pengen belajar ekonomi, tiba-tiba dengan kuasa Allah, Al-Quran mengajarkan kita tentang itu. Begitu hikmah Quran itu. Rasul tidak pernah mengutus Umar, Utsman, Ali dan sahabat-sahabat untuk belajar ekonomi atau belajar militer ke Roma atau Persia loh. Yang diajarkan apa? Al-Quran. Kedahsyatnya Quran. Sayangnya kita zaman sekarang tidak terlalu dekat sama Quran, maka salah satu yang saya sarankan supaya kita lebih dekat dengan Quran, declare yourself, nyatakan diri Anda, ana sahibul Quran. Saya mau jadi sahabatnya Quran. Semua akan mati, kita, saya, semua. Tapi Quran nanti akan menemani kita. Maka jadikan kita sebagai sahabat Quran. Sedih dikit baca Quran, bahagia sedikit baca Quran, dikit-dikit Quran, dikit-dikit Quran. Sehingga nanti apa? Handphone Anda mulai sekarang, saran saya nggak ada isi lain kecuali Quran sama kajian. Kalau mau pinter, mobil Anda misalkan masih ada CD-CD lagu, musik, segala macam, ganti sama kajian, bisa di-download sekarang semua kan. Saya alhamdulillah di mobil saya itu ada 600, ada 700 judul kajian, jadi nggak habis-habis ya. Siro tuh semua ada, perang Uhud, Badar, semua ada. Jadi sejam kalau saya macet, saya sudah dapat 1 ilmu di sana. Begitu polanya. Anda yang biasa jogging, jangan lagi dengar musik, dengerin Quran waktu jogging. Gitu. Ya, ini kan dahsyat tuh, tiba-tiba kok saya jadi pintar dan minta. Ketika kita baca Quran teman sekalian, minta sama Allah, ya Allah, dengan wasilah keberkahan Quran ini cerdaskan diriku, bisa minta kayak begitu. Dengan wasilah Quran yang ku baca ini, ya Allah, maka hilangkan penyakitku, bisa kayak begitu. Dengan wasilah Quran ini, ya Allah, maka izinkan aku ketika aku mati nanti aku bisa membaca dia, ya Allah, gitu. Asik, Pak. Jadi nanti kematian itu bukan menjadi sesuatu yang menakutkan. Maka Nabi katakan apa? Ada 2 penyakit yang nggak bisa
disembuhkan, yaitu pikun ya dan kematian. Ya, seperti itu. Jadi boleh dimakan itu dan perbanyak makan yang tinggi omega 3 ya. Nutrisi apa yang dimakan untuk orang yang kurus? Protein sama karbohidrat, tapi proteinnya harus protein yang baik ya. Jadi karbohidrat contohnya apa? Kayak beras merah, beras hitam gitu loh. Protein contohnya apa? Ya tadi ikan. Dan protein tidak mesti Anda dapatkan dari hewan. Tidak mesti. Jadi kalau realnya, tapi benar juga sih, ada satu dokter dia bilang sebenarnya kita tuh makan daging cukup 4 kali sebulan. Daging hewan loh. Kenapa? Karena gigi taring kita cuma 4 dia bilang. Ya gigi taring kita cuma 4 kan? Artinya taring itu fungsinya apa? Untuk mengoyak, merobek yang sifatnya protein di hewan gitu kan. Makanya hewan yang giginya taring semua makan daging tiap hari kan? Kecuali kucing. Kucing itu kan taring banyak kan? Tapi sepertinya kucing zaman sekarang mulai tawadu karena zaman susah ditahu mungkin. Kita kasih tempe, tahu, kerupuk dia makan. Kucing sekarang tawadu, tahu suannya agak susah sekarang. Cari daging buat dia. Bagaimana cara menambah berat badan anak yang masih berusia 7 tahun kali ya, yang tidak seideal anak-anak sebayanya? Pertama harus dicari tahu dulu masalahnya. Sebagian besar anak-anak seperti ini yang saya pahami dan sepengalaman saya muncul kayak begini gara-gara biasanya karena tulang belakang. Ya tulang belakang masalah. Maka Anda harus cari yang bisa benerin tulang belakang anaknya. Ya. Dan dirutinkan anak itu untuk dipijet. Itu yang kedua. Yang ketiga, coba berikan dia atau jemur anak tadi, kasih matahari. Karena banyak reaksi-reaksi metabolit dalam tubuh kita tuh ketika ketemu matahari itu akan aktif lagi. Ya, seperti itu. Yang selanjutnya adalah berikan dia nutrisi yang berbasiskan dari produk yang lebah. Royal jelly, bee pollen, ya, madu, ya, propolis. Karena suplemen terbaiknya kita tuh ada pada produknya lebah. Tuh, jadi bisa. Yang ketiga, masuk ke base lokalnya, locally base. Locally base itu contohnya apa? Ya kayak jadi mulai kenalkan dia dengan rimpang-rimpangan dan stop masalahnya. Jadi kalau anak ini masih makan nyampah, tanda kutip, maka di stop, jangan kasih gitu kan. Di rumah Anda jangan lagi, katakan gini, Anda mau nyetop anak Anda makan ini, makan itu yang nggak sehat, tapi lemari makan masih banyak begitu, nggak bisa Bu. Artinya belanja bulanan jangan lagi ada mie instan. Paham ya? Kalau mengurangi katakanlah mengurangi di rumah, misalkan kita mengurangi minyak kelapa sawit, minyak lemak trans kayak begitu, maka jangan banyak beli minyak. Biasakan di rumah dikukus, direbus, disangrai, di bake atau di oven gitu loh. Caranya begitu. Jadi potensi yang membuat kita ada potensi ke sana kita blok, kita stop. Ya, itu saran saya. Apa rahasia makan kurma dan jumlahnya dengan jumlah bilangan ganjil? Wallahu alam, saya nggak tahu. Tidak semua yang Nabi sampaikan itu perlu kita analisa. Tidak semua. Nabi bilang begini, ikutin aja. Itu iman tuh begitu. Makanya Ali bin Abi Thalib bilang apa? Sahabat-sahabat Nabi itu bos sekalian, itu manusia. Sewaktu baca kisah-kisah mereka tuh luar biasa loh. Kenapa luar biasa? Ini bukan satu orang yang baik, ini ratusan ribu orang, satu generasi, sikap sama, pola sama, akhlak sama, dermawan sama, coba. Satu generasi. Maka zaman Nabi Musa, Nabi Isa, sahabat-sahabat nabi-nabi tersebut itu ketika nabinya melakukan ini mereka tanya-tanya dulu gitu loh. Kalau Nabi Muhammad SAW, Nabi kita itu subhanallah, sahabat itu, ya Rasulullah kalau engkau suruh kami seberangi laut kami seberangi, kata dia. Itu akhlaknya mereka itu begitu. Kami tidak seperti umatnya Nabi Musa, kata dia. Maka ketika Rasul SAW mengatakan apa? Asyifa'u fi salasatin, kata Nabi SAW, obat itu penyembuhan itu ada 3. Syarbatil asal. Syarbatil itu asal itu ya minum madu. Wasyar tahtil mihjam, berbekam. Maka Nabi menjanjikan di sana, tagih janji tadi kepada Allah gitu teman sekalian. Paham ya? Maka ketika Anda minum madu jangan cuma sekedar baca bismillah, doa yang kuat sama Allah, ya Allah, dalam madu yang kau ciptakan, kau berikan kepada kami ada keberkahan, ada ampunanmu, ada berkahmu. Ngomong semua sama Allah, maka sembuhkan aku ya Allah dengan wasilah madu ini. Maka madu tadi terbus up, bahasa saya gitu lah. Berkah gitu loh. Gitu. Islam tuh mengajarkan. Jadi kalau udah ada janji Allah, janji Nabi SAW atau janji apapun yang bentuknya secara syar'i, maka tagih janji tadi teman sekalian. Dan gak usah bertanya. Kalaulah iman itu pakai logika, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, katakan harusnya yang kita usap adalah bawah sepatu, betul? Karena yang kotor.
Tapi Ali bilang apa? Nabi SAW selalu usap apa? Bagian atas sepatu. Iman itu begitu. Jadi kalau Nabi bilang 7, ikutin aja 7. Samina wa atona, jangan samina wa asoina. Kami dengar, kami pikir-pikir, nggak bisa gitu. Iman tuh begitu. Dengar, taat, sudah selesai, masuk surga. Gitu. Ramuan untuk promin seperti asam, gula, aren, lain-lain bisa dibuat sekaligus untuk banyak stok? Tidak. Saran saya lebih baik buat minum habiskan, buat makan habiskan, itu lebih baik. Kita mengurangi bahan kimia. Sekarang kenapa banyak beredar makanan-makanan dengan aditif? Karena kita yang minta itu gitu. Coba kita mulai sekarang berpikirnya untuk mengurangi tadi semua. Maka yang akan muncul pasarnya nantilah makanan-makanan yang tidak pakai begituan. Nanti di luar sana kan akan banyak orang yang jualan. Yang satu hari makan mereka udah basi atau 2 hari 3 hari. Nah kita yang makan itu, maksud saya kita menjadi pasarnya. Jadi kalau Anda pengen tukang gorengan katakanlah dapat rezeki yang lebih baik, maka Anda mulai berperilaku hidup sehingga nanti mereka menjual itu gitu loh. Mungkin buah, sayur segala macam gitu kan, jus. Sekarang kan nggak banyak, lebih banyak penjual gorengan daripada penjual jus. Gitu. Ya. Ibu saya mengidap perang kanker yang mengharuskan kontrol dan suntik apa setiap 2 tahun. Ketika ibu saya kontrol, ibu saya menyarankan untuk suntik 3 kali USG untuk mengantisipasi kanker turunan. Perlukah saya mengikuti anjuran dokter? Terserah. Saya tidak maksa. Jangan benturkan saya sama dokter. Nanti saya dimusuhin. Anda punya hak terhadap badan Anda punya hak dengan sikap Anda, dan itu bukan urusan dokter semua. Maka saya sampaikan kepada teman sekalian, ada baiknya juga teman-teman Anda mungkin orang tua sakit atau kita sendiri sakit, minta petunjuk, sholat taubat, minta ampun sama Allah, Allah angkat tangan doa, ya Allah, aku adalah ciptaanmu gitu loh. Maka berikan aku petunjuk, obat, tumbuhan atau apapun yang kau ciptakan yang bisa ngobati dengan izinmu ya Allah, mudah, murah dan bisa kudapatkan di mana saja. Gitu doanya. Nanti Allah kasih petunjuk, tiba-tiba ketemu ini, ketemu itu, begitu. Kita tuh seringnya apa ketika sakit yang dicari siapa? Dokter. Dokter tidak menjanjikan apapun, herbalis juga tidak menjanjikan apapun. Kita lupa ada Allah gitu loh. Ya. Jadi minta petunjuk sama Allah. Jadi saya katakan kayak begini, apa yang harus saya kerjakan? Coba ngomong sama Allah, ngadu sama Allah. Nanti Allah akan kasih petunjuk. Dan kalau Allah sudah kasih petunjuk, biasanya Allah akan mudahkan semua, teman sekalian. Bisa jadi gara-gara minum ini, minum itu, terus hilang semua, bisa. Termasuk puasa. Kata kuncinya, semua penyakit, teman sekalian, kalau kita mulai rutinkan puasa, akan banyak yang hilang. Ya. Jadi bayangkan kalau seandainya kita ya, kata mulai rutinkan puasa Senin Kamis, gak usah, misalkan gak Senin Kamis lah, ayam lubit aja 1 kali sebulan udah cukup sebenarnya. Sisanya kan ayam lubit itu 3 hari, 27 harinya kita mulai tidak banyak makan gitu loh. Kalau memang gak mau puasa, banyak penyakit bisa hilang dengan itu. Karena memang yang ciptakan kita tuh Allah, dan prototipenya, role modelnya sudah ada pada Nabi SAW gitu loh. Tinggal contoh Nabi. Ya seperti itu.